Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Arwani AS SPD. Saya berasal dari SD Negeri Mutiara. Saya merupakan perwakilan guru yang mengikuti lomba apresiasi GTK Guru Dedikatif dari Dinas Pendidikan Bener Meriah. SD Negeri Mutiara berdiri pada tahun 1999. Jumlah siswa di SD Mutiara berjumlah 407 siswa, dengan 20 orang guru serta 4 tenaga kependidikan. Jumlah kelas di SD Mutiara adalah 12 rombel, di mana dalam satu rombel yang rata-rata jumlah siswa sekitar 38 siswa. Tentu mengajar di kelas dengan jumlah besar siswa yang banyak atau disebut dengan kelas gemuk merupakan salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi. Kesulitan ini berdampak signifikan terhadap kualitas pengajaran, manajemen kelas, dan hasil belajar siswa. Manajemen kelas menjadi tantangan nomor 1, karena semakin banyak siswa, semakin besar potensi munculnya masalah. Contohnya, tingkat kebisingan dan gangguan tinggi. Mengendalikan 35-40 siswa agar tetap fokus jauh lebih sulit daripada mengendalikan 20 siswa. Suara-suara kecil dari banyaknya siswa akan terakumulasi menjadi kebisingan yang mengganggu konsentrasi. Selanjutnya, sulit memantau perilaku siswa. Guru tidak mungkin bisa mengawasi setiap siswa secara bersamaan. Siswa yang duduk di belakang atau di sudut kelas lebih mudah untuk tidak memperhatikan, bermain sendiri, atau mengganggu teman tanpa terdeteksi. Penegakan disiplin yang tidak merata. Menerapkan aturan secara konsisten dan adil menjadi lebih rumit. Guru mungkin hanya sempat menegur siswa yang paling vokal atau terlihat jelas melanggar aturan, sementara pelanggaran kecil lainnya terlewatkan. Kesulitan yang kedua adalah kesulitan dalam pembelajaran terdiferensiasi. Setiap siswa unik dengan kecepatan belajar, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Di kelas besar, memenuhi kebutuhan individu ini menjadi hampir mustahil. Contohnya, tidak terpenuhnya kebutuhan individu, siswa cerdas merasa bosan dan siswa lambat akan tertinggal. Ketiga adalah penurunan kualitas interaksi guru dan siswa. Hubungan personal dan interaksi yang mendalam adalah kunci pembelajaran efektif. Di kelas besar, kualitas interaksi ini menurun drastis karena waktu untuk siswa sangat terbatas, siswa pasif dan enggan bertanya, guru tidak mengenal siswa secara mendalam. Kesulitan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya dan ruang fisik. Kelas yang besar seringkali tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Contohnya, ruang kelas yang sempit dan sesak, dan kekurangan sumber daya belajar. Hal inilah yang menjadi motivasi saya untuk mencari strategi dalam mengatasi tantangan tersebut. Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan TUT untuk fasilitator yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, saya mendapatkan strategi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang menawarkan solusi yang efektif. Alih-alih berfokus pada penyampaian informasi satu arah, pendekatan ini menggeserkan fokus pada pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dengan strategi yang tepat, guru dapat bertransformasi dari seorang penceramah menjadi seorang fasilitator. Dan kelas yang besar tidak lagi menjadi penghalang, melainkan sebuah ekosistem belajar yang dinamis. Berikut adalah strategi pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan di kelas besar. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berbasis project, yaitu Project Based Learning atau disingkat dengan PBL yang kolaboratif. PBL adalah strategi di mana siswa belajar dengan terlibat aktif dan dalam proyek-proyek dunia nyata yang kompleks dan bermakna. Dalam konteks kelas besar, PBL sangat efektif jika dirancang secara kolaboratif. Ini sangat membantu karena 1. Dapat memecah kelas besar, maksudnya guru tidak lagi berinteraksi dengan 40 siswa secara individu, melainkan dengan 8-10 kelompok kecil. Ini membuat pemantauan dan bimbingan menjadi lebih terkelola. 2. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. Siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecah
memecahkan masalah keterampilan yang esensial. 3. Akuntabilitas rekan sebaya. Anggota kelompok saling bertanggung jawab atas tugas masing-masing, mengurangi beban guru untuk terus-menerus memotivasi setiap siswa. Keempat, pembelajaran otentik, di mana proyek yang relevan dengan kehidupan siswa akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi intrinsik. Berikut adalah contoh penerapan yang saya lakukan di kelas, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini, saya menggunakan modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam, di mana di dalamnya mencakup 8 profil lulusan, kerangka pembelajaran mendalam, dan prinsip pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar. Materi pokok yang saya ajarkan adalah mengidentifikasi dan mengubah kalimat langsung dan tidak langsung. Untuk pengalaman belajar memahami, sini saya mengajak siswa untuk melakukan permainan dengan nama permainan, kamu lempar, aku tangkap. Guru meminta kelompok untuk membuat kalimat langsung atau tidak langsung dan melemparkannya ke kelompok yang dia inginkan. Kelompok yang dituju harus mengubah kalimat yang dilemparkan kepada mereka dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Permainan ini sangat efektif meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, untuk pengalaman belajar mengaplikasi, saya mengajak siswa untuk mengikuti misi reporter cilik, di mana siswa secara berkelompok melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di lingkungan sekolah. Hasil wawancara siswa diminta membuat cerita pendek dengan hasil wawancara yang sudah direkam atau ditulis oleh siswa, dengan mengubahnya ke kalimat yang tidak langsung. Jadi kesimpulan dalam menghadapi kelas gemuk dengan pendekatan pembelajaran mendalam bukanlah tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas. Dengan menerapkan strategi seperti PBL kolaboratif, guru dapat mengubah kelas yang ramai dan sulit dikelola menjadi lingkungan yang belajar yang dinamis, interaktif, dan berpusat pada siswa. Kuncinya adalah melepaskan peran sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan memperdayakan siswa untuk saling mengajar dan membangun pemahaman secara kolektif. Dengan demikian, tantangan jumlah siswa yang banyak justru menjadi kekuatan karena potensi kolaborasi dan keragaman ide menjadi semakin kaya. Pada tahun 2010 sampai dengan 2017, saya aktif sebagai fasilitator daerah dalam program DB2 dan Usai Prioritas. Dan pada tahun 2025, saya dipercayakan kembali menjadi fasilitator pembelajaran mendalam oleh BGTK Aceh. Ibu Aini Arwani adalah salah satu guru saya di sekolah ini, yang mana Ibu Aini Arwani sangat aktif di sekolah ini. Dia sering sebagai fasilitator yang sangat berperan membimbing guru-guru baik dalam kegiatan KKG Mini ataupun apabila ada guru yang ingin diberi pengarahan ataupun contoh oleh Ibu Aini Arwani. Sepengetahuan saya, Bu Aini sering membimbing kami di sekolah. Kami selalu bertanya kepada Bu Aini jika ada hal-hal yang tidak kami ketahui, baik masalah pembelajaran maupun masalah IT. Bu Aini, terima kasih Bu Aini telah membimbing kami. Sepengetahuan saya, Ibu Aini Arwani merupakan fasilitator yang baik dalam menyampaikan materi. Kemudian beliau juga merupakan guru yang memberikan inovasi dan motivasi kepada guru-guru yang lainnya di wilayah KTGS 2 Bandar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ansuri SPD MPD, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang membina salah satu sekolah SD Negeri Mutiara. Sepengetahuan saya, Ibu Aini Arwani SPD MPD giat dalam fasilitator kegiatan pembelajaran mendalam serta selalu membimbing rekan-rekan gurunya di sekolah dan aktif di Kombel SD Negeri Mutiara. Demikianlah video praktik dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi para guru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.